Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Fatur Rahman, NIM 2020-0510-296 dari kelas D, mata kuliah di Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelompok perlawanan negara Islam Indonesia atau NII DITII. Pada bab pertama ada konteks sosial dan politik. Pada konteks sosial dan politik ini berawal dari Jong Java. Di Jong Java ada dua keanggotaan, yaitu kubu Islam dan kubu nasionalis. Kubu yang beraliran Islam kemudian keluar dari Jong Java, termasuk Kartosuwiryo pendiri NII, dan kemudian Kartosuwiryo menjadi kader Partai Sarekat Islam atau PSI yang kemudian berubah nama menjadi PSII. Dengan pengalaman politik dan pemahaman Islam yang moderat serta kekecewaannya terhadap pemerintah pusat, maka Kartosuwiryo membuat teks proklamasi untuk negara Islam Indonesia yang ingin ia dirikan. Kartosuwiryo meminta kepada Kiai Yusuf untuk memproklamasikan berdirinya NII sebanyak 2 kali, yaitu pada 14 Agustus 1945 dan pada tahun 1949, tetapi ditolak oleh Kiai Yusuf. Kemudian pada Agustus 1949 akhirnya Kartosuwiryo mengeluarkan maklumat NII nomor 7 dan akhirnya memproklamasikan berdirinya NII. Pada bab 2 yaitu ada aspek kepemimpinan. Kartosuwiryo sendiri lahir di Cepu 17 Februari 1905 dan pada saat usia 6 tahun ia dapat mengenyam pendidikan di sekolah Belanda yaitu ISTK. Kemudian saat remaja ia memasuki Jong Java, yang dimana pada Jong Java tersebut ia memiliki relasi terhadap gerakan Islam, karena di tubuh Jong Java sendiri ada dua golongan Islam dan nasionalis. Setelah keluar dari Jong Java karena perbedaan pendapat, Kartosuwiryo kemudian masuk Partai Sarekat Islam, kemudian berubah nama menjadi PSII. Di PSII kemudian Kartosuwiryo diangkat menjadi ketua muda PSII. Dari sini ia memiliki pemahaman terhadap Islam moderat. Kemudian Kartosuwiryo menjadi pemimpin NII karena memiliki banyak prestasi pribadi dan pengalamannya dalam berorganisasi, baik dalam bidang politik serta agama, yang membuatnya mampu mendeklarasikan berdirinya NII. Kemudian pada bab 3 ada sistem nilai. Sistem nilai ini mempunyai 3 poin. Yang pertama adalah hal yang dianggap baik. Hal yang dianggap baik yaitu mengusir penjajah Belanda dari Indonesia karena menindas dan suatu hal buruk bagi kemanusiaan. Serta mendirikan negara Islam Indonesia adalah suatu hal baik karena mendirikan negara yang sesuai dengan prinsip Islam menurut mereka. Pada poin 2 yaitu hal yang dianggap buruk. Hal yang dianggap buruk menurut organisasi ini adalah penjajah Belanda dianggap sangat buruk bagi Kartosuwiryo karena Belanda adalah penjajah dan penjara bagi bangsa Indonesia. Poin ketiga adalah hal yang dianggap salah. Hal yang dianggap salah di sini adalah mendirikan negara Indonesia yang tidak berideologikan Islam dan memisahkan agama Islam dengan pemerintahan dan politik bernegara. Kemudian pada bab 4 yaitu kegiatan rutin. Kegiatan rutin di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama adalah melakukan perluasan pengaruh. Kartosuwiryo gencar dalam melakukan perluasan pengaruh pada tokoh masyarakat dan pemimpin agama. Hal ini bertujuan agar DITII dapat diterima baik oleh masyarakat dan mendapat dukungan masyarakat. Yang kedua adalah melakukan perlawanan terhadap NKRI. Karena NII ini adalah suatu pemberontakan yang dianggap suatu pemberontakan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia, maka pemerintah pusat Republik Indonesia ini ingin menumpas gerakan ini. Hal itu akhirnya membuat NII harus mempertahankan diri dan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan pusat. Yang kemudian pada bab 5 ada pengikut setia. Pengikut setia di sini adalah memiliki pemahaman yang sama. Yaitu pengikut setia NII didasarkan atas pemahaman yang sama bahwa agama Islam harus dijadikan konsep bernegara. Yang kedua adalah memiliki organisasi pendukung. Kartosuwiryo mendirikan organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia Komite Pertahanan Kemerdekaan atau PSI KPK yang terbentuk akibat perpecahan dari PSII sendiri, di mana ada 2 kubu, yaitu PSII yang menentang keras penjajah dan PSII yang kooperatif terhadap penjajah. Yang ketiga adalah terbentuknya atas dasar kesamaan latar belakang. Kesamaan latar belakang Islam dan pemahaman terhadap pendirian negara Islam adalah suatu bentuk kesamaan dari latar belakang tersebut. Kemudian pada bab 6 yaitu adalah simbol kebudayaan. NII memiliki bendera negaranya sendiri. Walaupun demikian, bendera tersebut menyerupai bendera negara Indonesia, yaitu merah putih, tetapi di tengahnya ditambah lambang bulan dan bintang. Hal ini merepresentasikan lambang Islam. Hal ini adalah suatu penegasan sendiri bahwa Indonesia seharusnya memiliki paham Islam dalam bernegara sebagaimana yang dicita-citakan oleh para anggota NII. Kemudian pada bab 7 ada spektrum ideologi. Spektrum ideologi DITII ini adalah center left karena dalam menjalankan ideologi pemerintahan tersebut DITII melakukan pemberontakan dan radikalisme kepada pemerintah karena ingin menggantikan ideologi yang sudah ada menjadi ideologi Islam. Tetapi walaupun NII berideologikan Islam,
para penganut agama lain tetap diizinkan dan dilindungi menurut NII untuk memenuhi setiap hak individu. Ideologi ini meminjam dari ideologi kiri dan kanan, tetapi sedikit condong ke kiri dalam meminjam ideologi. Kemudian ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung itu faktor pendukungnya adalah dimulai dari kekecewaan Kartosoewirjo dan pengikutnya terhadap pemerintahan Indonesia mengenai perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia, serta pemahaman bahwa Indonesia harus berdiri berdasarkan hukum Islam oleh Kartosoewirjo dan pengikutnya. Kemudian faktor penghambat organisasi ini sendiri adalah pemerintah pusat Republik Indonesia, yang dimana wilayah yang termasuk ke dalam Republik Indonesia tidak boleh memisahkan diri. Hal ini jelas sangat berbeda dengan NII. NII ingin memisahkan diri dari NKRI dan membuat negara baru dengan berprinsip Islam. Kemudian prospek organisasi 5 tahun ke depan. Organisasi NII sendiri secara resmi dibubarkan pemerintah sejak 16 Agustus 1962. Walaupun dibubarkan, NII sejatinya adalah sebuah ideologi. Walaupun secara fisik dibubarkan, tetapi paham NII masih ada hingga saat ini. Menurut Sarjono Kartosoewirjo sendiri, di Indonesia ada 2 juta pengikut gerakan NII. Meski demikian, pengaruh dari ideologi tersebut tidak terlalu besar seperti dulu. Jika dilihat 5 tahun ke depan, organisasi ini dengan ideologinya tidak mengeluarkan pengaruh yang cukup besar untuk memberontak dan menggantikan ideologi. Meski demikian, hal ini tetap harus diwaspadai. Kemudian yang terakhir adalah penilaian individu terhadap organisasi. Penilaian saya terhadap organisasi ini adalah mendapatkan nilai 7 dari 10. Penilaian tersebut didapat berdasarkan bagaimana organisasi ini dapat berkembang pada masa awal pembentukan, bagaimana pemimpin organisasi ini dapat menarik hati masyarakat untuk mendukung organisasi tersebut, dan bagaimana cara kelompok ini mempertahankan eksistensinya, yang dimana dapat dikatakan bahwa organisasi ini adalah organisasi perlawanan yang melawan pemerintah Indonesia yang sah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.